Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Desi kangen nih sama kalian. Tapi Kak Desi pengen tahu nih, waktu di rumah sama main sama teman-teman masih jaga jarak nggak? Ya, kita harus tetap jaga jarak ya, terutama pakai masker, kemana-mana harus pakai masker. Oke? Yes, anak pinter, anaknya Tuhan. Oke, sekarang kita mau ibadah. Duduk yang manis, jangan sambil lari-larian, jangan sambil makan, apalagi main gadget terus tidur-tiduran. Stop. Ya, kita mau menghormati hadirat Tuhan. Duduk yang manis, ikuti ibadahnya. Saatnya pujian, kita memuji. Saatnya kita mau menyembah, kita sembah Tuhan. Saat firman Tuhan, kita duduk tenang dan dengarkan firman Tuhan. Mama papa silakan dampingi anak-anaknya, dan setelah selesai khotbah tanyakan isi khotbah tersebut biar anak-anak tetap mengingat apa firman Tuhan tersebut. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Udah siap belum untuk memulai ibadah sekolah minggu? Siap dong Kak Kak. Citra siap? Siap Kak Ayu. Oke, kita mau memuji Tuhan. Ayo semua adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan puji Tuhan. Kita nyanyi shalalalala, ikutin gerakannya Kak Citra ya. Siap. Shalalalala, shalalalala, hey, 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 hey. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi. Shalalalala, shalalalala, hey, 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 hey. Shalalalala,
ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalalala, lagi Kak gerakannya. Shalalala, shalalala, hey, 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 hey. Shalalala, shalalala. Sekali lagi Kak. Shalalala, shalalala, hey, 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 hey. Shalalala, shalalala. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. dari terbitnya matahari, Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Sayang disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, puji Tuhan. Yeay. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Semangat dong Kayu. Oke Kak, minggu depan kita lanjutin ya Kak. Pastinya. Kak, gimana kalau misalnya kita yel-yel dulu? Tadi kita belum yel-yel Kak. Oh iya, kita lupa ya Kak. Sekarang semuanya adik-adik yang di rumah jongkok. Kita dari posisi jongkok. Oke, udah jongkok semuanya? Udah oke. Ikutin aba-aba dari aku ya. Siap. Laskar Kristus siap. Gideon Army, we are winner. Yes. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeay. Oke, sekarang adik-adik bisa duduk kembali. Bisa duduk dengan tenang. Kita mau dengar firman Tuhan Kak. Iya. Oke adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian penyembahan. Adik-adik fokus, duduk, tetap posisi dalam menyembah Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kita angkat satu lagu pujian, Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
terbaik. Kita ulang dari awal lebih serius lagi adik-adik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kami sembah Engkau ayo adik-adik kita sembah Tuhan. Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu Bapa. Kami sembah Engkau, oh Yesus. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami. Kami nyatakan Engkau Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman. Berikanlah kami telinga yang dengar-dengaran. Berikanlah kami hati seorang hamba Tuhan untuk duduk diam, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapak, firman yang disampaikan ini dapat menjadi rema, dapat menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman, katakan Amin. Selamat mendengarkan Dengarkan firman. Tuhan. Kau berjalan ke kanan, kau berjalan. Hah, ada singa, kabur! Tuhan kita hebat ya, jadi pengen nyanyi nih. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib cipta. Kaget aku. Kenapa, Dev? Tadi ada singa. Ada singa di mana? Tadi. Kamu takut sama singa? Iya. Loh, adik-adik, David takut sama singa. Kenapa takut? Karena singa kan makanannya daging. Emang kamu punya daging? Punya. Mana coba lihat. Hih, David punya daging, padahal Kak Desi juga dagingnya gede ya. Tapi ngomong-ngomong, kita sapa dulu yuk teman-teman kita yuk. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Hai, apa kabar semuanya? Pasti baik. Pasti baik. Adik-adik, mau tahu nggak? Kak Desi punya cerita di dalam Alkitab. Ada satu orang yang dimasukkan ke dalam gua singa, tapi dia masih hidup loh. Percaya nggak? Enggak. Nggak percaya. Nanti kita lihat videonya ya, kita lihat ceritanya ya. Pokoknya dia luar biasa, adik-adik harus contoh ini orang. Namanya Daniel. Siapa?
Daniel. Itu orang berdoa sehari itu 3 kali. Orang yang bijaksana. Yuk kita lihat videonya ya. Nanti setelah kita lihat videonya kita bisa belajar dari Daniel. Oke? Check it out. Enjoy. Umat Tuhan tidak taat lagi padanya. Maka Tuhan membiarkan mereka ditawan musuh. Musuh-musuh itu menghancurkan Yerusalem dan menawan banyak orang Yahudi ke Babel, negeri mereka. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu. Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Dahsyat banget ya Tuhan kita adik-adik. Sampai Nabi Daniel yang dikurung sama singa-singa semalaman masih hidup loh. Hebat ya. Iya. Jadi Dev gak usah takut. Oke? Oke. Nah,
Adik-adik, sebelum itu kita buka dulu Alkitabnya, biar kita sama-sama belajar. Kita buka Daniel 6 ayat 28. Dev, boleh bantu Kak Desi ya? Boleh. Baca ya. Daniel 6 ayat 28. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Yuk adik-adik, kata dari Daniel kita ganti dengan aku. Kita sama-sama baca lagi ya, dengan kenceng, keras. 1, 2, 3. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan aku dari cengkaman singa-singa. Amin, Dev? Amin. Oke, mulai sekarang kita jangan takut. Singa-singa zaman now tuh bisa jadi dari kematian, sakit penyakit seperti Dev. COVID-19. COVID-19 bisa jadi juga ayahnya atau mamahnya ada yang pengurangan gaji atau bahkan dipecat. Gak usah takut kalau di rumah tuh gak ada beras. Gak usah takut kalau kita gak bisa makan. Gak usah takut kalau misalkan kita gak bisa sekolah lagi, gak bisa belajar lagi, terus kemana-mana pakai masker. Gak usah takut adik-adik, karena kita punya Tuhan Yesus. Yes, kita punya Tuhan Yesus. Jadi jangan takut ya, kita belajar seperti Nabi Daniel. Nabi Daniel itu setiap hari doanya tuh 3 kali sehari, udah kayak makan. Berarti kalau makan aja kita 3 kali sehari, kebutuhan hidup, apalagi doa. Yuk adik-adik kita belajar berhubungan intim dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, doa, minta petunjuk sama Tuhan. Kita mau keluar rumah nih, mau jalan-jalan, doa dulu. Tanya Tuhan, baik nggak Tuhan? Ya, Dev, mulai sekarang kita rajin berdoa, oke? Oke. Tapi jangan lupa baca Alkitab. Tak. Oke, firman Tuhan minggu ini cukup sekian. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Jangan lupa adik-adik, mulai dari sekarang, mulai dari Senin sampai Minggu, apapun yang kita lakukan, tanya Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Doa buat kita, doa buat mama papa, doa buat bangsa, dan doa buat negara. Amin. Amin. Amin, Dev. Amin. Yuk kita sekarang berdoa buat tutup firman. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan melalui hamba-Mu Tuhan. Biar Tuhan mulai saat ini adik-adik, anak-anak-Mu Tuhan boleh belajar seperti Nabi Daniel untuk tetap berhubungan intim dengan Tuhan. Meminta petunjuk kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang hormat pada orang tua, dan terutama berguna untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesehatan, berkat rohani, jasmani, dan berkati papa mama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekian firman Tuhan ini Tuhan, tapi kami percaya perlindungan Tuhan boleh ada di rumah kami masing-masing. Haleluya. Amin. Teman-teman, nah hari ini waktunya kita untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Arti Pentakosta ketiga adalah yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan pergi memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, semuanya terima kasih ya. Dan kalian juga jangan lupa untuk memperkatakan Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati.
syafaat. Tuhan Yesus, berkatikan Presiden kita, Joko Widodo. Dan Tuhan melindungi Indonesia dan negara yang lain. Tuhan Yesus, berkatikan, melindungi Bapak David dan Ibu Rita dan Koko Eca, dan lindungi dan berkati teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai nih. Tetap baca firman Tuhan. Semangat belajar. Dan di rumah aja. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.